Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Mufti Ghaffar. Saya merupakan dosen tetap pada Prodi S1 Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Perkenankan saya pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ilmu Bahan Makanan, dengan menerapkan DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment, yang mencoba untuk berfokus pada student-centered learning dan diskusi interaktif. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah Ilmu Bahan Makanan bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan konsep dasar bahan makanan yang mencakup pengertian, penggolongan, sifat, komponen gizi, mutu, dan penyimpanan bahan pangan nabati dan hewani. Materinya meliputi serealia, biji-bijian, kacang-kacangan, bahan penyegar, minuman, umbi-umbian, buah, sayur, rempah dan bumbu, telur, unggas, daging, susu ikan, minyak, lemak, dan bahan tambahan pangan, lalu gula dan madu, serta didukung dengan kegiatan praktikum pada ilmu bahan makanan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari program studi S1 Gizi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, mampu berpikir luas atau metakognitif dengan landasan ilmiah. Yang kedua, mampu menjelaskan teori dasar, ilmu pengetahuan dan teknologi gizi, serta ilmu terkait yang meliputi ilmu pangan, biomedik, humaniora, dan manajemen secara terstruktur. Dan yang ketiga, mampu bekerja sama dalam tim serta bertanggung jawab atas hasil kerja mandiri maupun kelompok, dan memiliki sikap kritis serta empati kepada klien dan tim kerja, baik pada tingkat internal maupun eksternal organisasi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada perkuliahan ini ada 3, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan membedakan pengertian, penggolongan sifat, komponen gizi, mutu, hasil olahan, serta penyimpanan bahan pangan nabati, kelompok serealia, biji-bijian, kacang-kacangan, bahan penyegar, minuman, umbi-umbian, buah dan sayur, rempah dan bumbu. Kedua, mahasiswa mampu menampilkan dan mengkategorikan karakteristik, komponen gizi, mutu, hasil olahan, dan penyimpanan bahan pangan hewani yang meliputi telur, unggas, daging susu, dan ikan. Yang ketiga, mahasiswa mampu membandingkan serta memilih bahan pangan berlemak dan bahan tambahan pangan meliputi minyak, lemak, gula, dan madu berdasarkan karakteristik, komponen gizi, mutu, dan penyimpanannya. Referensi yang digunakan pada mata kuliah Ilmu Bahan Makanan ini beragam, mencakup buku teks maupun artikel jurnal. Referensi utama merujuk pada Bakel DKK 1989 tentang ilmu pangan, Muhtadi tentang ilmu pengetahuan bahan pangan, juga Muhtadi 2012 tentang pangan fungsional dan senyawa bioaktif, dan juga tabel komposisi pangan Indonesia dari Kementerian Kesehatan RI. Dan juga buku tentang pangan, teori, metode, dan praktik dari Raharjo 2024. Di samping itu, mata kuliah ini juga merujuk pada artikel hasil penelitian dosen pengampu Ghaffar DKK 2025 tentang aplikasi edible coating pati singkong untuk penyimpanan buah jeruk, serta juga menggunakan modul praktikum ilmu bahan makanan sebagai panduan praktikum. Sistem pembelajaran mata kuliah ilmu bahan makanan dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif berupa ceramah, tanya jawab, dan diskusi interaktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Bentuk perkuliahan sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun kegiatan praktikum di laboratorium, serta dapat dilaksanakan melalui Zoom sebagai tool web conference untuk sesi daring. Sedangkan perkuliahan asinkronus dilakukan melalui WhatsApp Group dan Google Classroom untuk memfasilitasi mahasiswa berdiskusi perihal mata kuliah ilmu bahan makanan serta mengumpulkan penugasan baik secara mandiri maupun kelompok. Pembelajaran mata kuliah ilmu bahan makanan ini dilaksanakan selama 16 pekan dengan 7 pekan pemakaran materi dan kuis sebelum UTS. UTS dilaksanakan di minggu ke-8, minggu ke-9 sampai ke-15 kembali pemakaran materi, dan UAS dilaksanakan di minggu ke-16. Praktikum dilaksanakan pada minggu ke-4, 7, 11, dan ke-15. Evaluasi pembelajaran mata kuliah ilmu bahan makanan ini dilakukan melalui berbagai
komponen, yaitu aktivitas partisipatif, kehadiran, tugas kuis UTS, dan UAS. Aktivitas partisipatif dinilai melalui keaktifan mahasiswa dalam tanya jawab, diskusi interaktif, dan keterlibatan selama perkuliahan maupun praktikum. Sedangkan kehadiran dihitung berdasarkan persentase kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan. Penilaian kognitif dilakukan melalui tugas individu, kelompok, kuis, UTS, dan UAS yang disusun berdasarkan materi yang telah disesuaikan sesuai CUP CPMK. Bobot nilai dari masing-masing komponen evaluasi mata kuliah ini adalah aktivitas partisipatif 7%, kehadiran 3%, tugas 20%, kuis 15%, UTS 25%, dan UAS 30%, dengan total bobot penilaian sebesar 100%. Demikian informasi yang saya sampaikan terkait mata kuliah ilmu bahan makanan untuk mahasiswa program studi S1 Gizi Universitas Siliwangi. Berikut merupakan cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara daring pada masa WFH melalui ruang Zoom. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi Bapak. Ya, pagi gimana ya kabarnya? Sehat-sehat semuanya ya? Masih sudah di Tasik atau masih di rumah? Rata-rata Di rumah, Bapak. masih di rumah ya. Ada yang di rumah. Yang lain ada yang di Tasik? Belum ya, berarti rata-rata mungkin masih di rumah ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Dan juga semoga ibadah kita diterima ya bagi yang menjalankan ibadah puasa. Dan juga sekarang kita sudah mulai perkuliahan lagi. Jadi kalau dari dosen sendiri selama beberapa hari ini FVA ya. Jadi kita kelasnya daring semuanya. Sekaligus fasilitasi juga Anda yang memang masih belum pulang. Tetapi di pekan depan di hari Senin itu sudah kuliah seperti biasa ya. Jadi diperhatikan untuk nanti kehadirannya ya di hari Senin depan. Itu untuk selanjutnya nanti daftar hadir ya. Nanti karena kalau nanti di absen satu persatu lumayan banyak, saya minta ke PJ untuk ngecek yang hadir sekarang siapa saja di Zoom ini ya. Nanti Anda sampaikan hasilnya ke saya nanti. Seperti itu. Oke, sekarang kuliah pertama setelah UTS ya. Kita akan lanjutkan masih di materi tentang ilmu bahan makanan. Sekarang kita akan belajar tentang unggas ya. Unggas sebagai bahan pangan ya atau bahan makanan. Nah, jadi kalau unggas ini menurut Anda tahu mungkin ya ini termasuk sumber zat gizi apa nih kalau unggas nih, Mbak, yang utamanya yang Anda tahu? Protein kan? Protein bisa nggak? Protein ya. Protein ada yang berpendapat lain? Protein Jenis hewan Bapak. ya, Lemak, Bapak. lemak. Oke. Betul ya. Jadi memang dia untuk unggas ini sumber utamanya adalah banyaknya protein ya. Protein dan juga lemak juga ya sebagai sumber yang keduanya. Jadi memang dari unggas ini kita mengambil banyaknya itu protein. Jadi memang protein hewani itu terutama banyak salah satunya dari unggas ya. Nah, nanti kita akan belajar juga di pertemuan kedepannya ya seperti RPS ada eh, hewani lain ada sapi ya, ada yang lainnya juga untuk sekarang kita unggas dulu. Nah, ini harapannya setelah selesai kuliah pada pertemuan hari ini bisa menjelaskan jenis-jenis unggas sebagai bahan pangan, menganalisis komposisi kimia daging unggas, menjelaskan perubahan pasca mortem. Nanti kan kita cari tahu nih apa sih nih pasca mortem ini dan mengidentifikasi mutu dan keamanan dari daging unggas. Unggas itu apa aja yang Anda ketahui ya? Apa aja sih yang disebut unggas itu? Ayam. Ayam, Ayam, bebek, bebek, itik, angsa. itik, angsa ya. Itu ya. Oke, betul ya itu bagian berarti Anda udah paham lah ya arahnya unggas yang mana. Betul ya, ayam, bebek, itik, angsa ya. Di antaranya yang paling banyak dijadikan dikonsumsi dari daging unggas tuh apa tuh? Ayam, Bapak. Ayam ya. Jadi memang banyaknya itu dari ayam ya untuk dicetak ketemu. Dan memang di dunia juga paling banyak itu adalah ayam. Nah, ayam ini yang paling sering dikonsumsi sih sebetulnya ini ya. Ayam broiler atau ayam ras ya. Dia adalah sumber daging unggas yang paling besar gitu, baik di Indonesia ataupun eh, di dunia juga gitu. Dan dia umurnya itu biasanya yang dikonsumsi itu yang di bawah 8 minggu dengan bobotnya itu 1,3 sampai 3 kilo gitu ya. Yang akhirnya berpengaruh ke besar kecilnya ayam gitu ya, daging ayamnya. Nah, ini jadi yang paling banyak memang dari ayam broiler gitu ya, atau ayam ras.
ayam negeri lah ya gitu ya. Atau ada juga ayam kampung ya yang ini, atau buras itu ada ayam dwiguna, dia biasanya bisa menghasilkan daging dan juga telur gitu. Dan ayam kampung juga banyak yang mengkonsumsinya ya dari dagingnya, eh, yang memiliki karakteristik yang agak beda dengan ayam broiler gitu ya. Bedanya apa tuh, daging ayam yang pernah makan ayam kampung sama ayam negeri, eh, gimana tuh perbedaannya dari dagingnya? Teksturnya kah atau rasanya? Silakan. Biasanya ayam Kalau kampung ayam sedikit keras, kampung Pak. Ayam kampung sedikit keras. Oke, kalau ayam negeri atau broiler di ini ya lebih lunak berarti ya. Oke, kalau selain eh, kerasnya, apanya? Ada yang merasakan perbedaannya lagi nggak? Udah mungkin ya itu yang paling kelihatan mungkin ya. Pernah dengar istilah karkas sebelumnya, sebelum kuliah ini? Belum, Pak. Belum, Belum, Bapak. belum ya. Nah ini ya, jadi ini istilahnya adalah karkas ya. Nah unggas ini ada bagian karkasnya. Apa itu karkasnya? Seperti yang disampaikan di sini, dia adalah bagian tubuh unggas gitu yang sudah disembelih secara halal, lalu dikeluarkan darahnya, bulunya dicabut, dan di bagian dalam ayamnya itu seperti jeroan gitu, itu semuanya, eh, jeroan usus semua hati itu dikeluarkan, dan nanti juga dipotong bagian kepalanya, lehernya, dan kakinya ya atau cekernya. Nah sehingga yang bentukannya jadi seperti ini nih. Maka yang dimaksud karkas itu adalah ya ini, yang bentukannya seperti ini. Jadi ibaratnya itu udah disembelih, udah dikeluarkan darah, bulunya udah dicabut, jeroannya udah dikeluarkan semuanya, dan tanpa kepala, leher, dan kaki. Nah, ini yang dinamakan karkas ya. Jadi kalau ada istilah karkas itu merujuk ke ini nih, bentukan unggas yang seperti ini. Ya. Yang seperti yang ada di gambar ini, tepat di sebelahnya. Ini adalah karkas ya. Jadi barang nanti akan ditemukan juga jika membeli atau apa gitu ya di pasar atau di mana. Kalau karkas itu yang seperti apa, yang seperti ini ya. Lalu selanjutnya komponen karkas ya, itu ada beberapa. Yang pertama otot ya. Otot itu atau daging ya, yang paling banyak dikonsumsinya gitu. Jadi komponen yang paling mahalnya itu memang ya ototnya tentu ya. Otot itu terbesarnya ada pada bagian dada gitu ya. Paling banyak itu bagian dada. Makanya kalau kita makan daging ayam, dada itu kan bagian yang relatif agak keras ya, dan paling banyak bagian ototnya atau bagian dagingnya gitu ya. Jadi memang itu banyaknya di bagian dada. Kalau bagian dada warnanya dia lebih terang dibandingkan bagian paha, karena lebih banyak keluar tuh kalau yang bagian paha itu. Jadi semakin ini pigmen mioglobinnya akan semakin meningkat. Lalu di komponen karkas juga ada ya bagian lemak ya. Nah, lemaknya itu ada tiga tipe, ada yang lemak bawah kulit atau subkutan, ada lemak yang ada di bagian perut bagian bawah atau abdominal, ada lemak yang ada di dalam otot gitu ya. Yang tulang ya. Nah, di karkas juga masih ada tulangnya kan ya. Karena kan dia cuma motong bagian kepala, bagian kaki ya, dan juga mengeluarkan jeroannya. Jadi kalau tulang itu masih ada gitu. Jadi dia termasuk dalam komponen karkas. Tulang unggas itu ringan tetapi kuat dan kompak karena mengandung garam kalsium yang sangat padat. Gitu. Jadi bagian kulit itu ada dua bagian ya, seperti kulit lainnya, ada epidermis bagian luar, dan itu namanya itu ada stratum corneum, dan epidermis bagian dalam ada stratum germinatum. Kalau ada kulit itu ada bagian dermisnya, yaitu jaringan pengikat yang mengandung banyak lemak gitu. Nah sekarang kita ke bagian komposisi jaringan pada otot unggas ini. Nah ini kalau Anda perhatikan di sini ya, ini ada jenis dagingnya, yang ke bawahnya itu adalah berbagai jenis unggas gitu. Eh, Kalau ada ini ayamnya, ada yang daging merah, daging putih, itik, sapi, domba, dan babi ya. Walaupun ini kalau dibandingkan juga selain sampai unggas juga sama hewan lain gitu ya. Jadi ini dibandingkan bahwa kalau Anda lihat di sini yang paling banyak mengandung protein adalah dari mana? Ya dari unggas ya ternyata ya. Bahkan dibandingkan dengan sapi juga masih lebih banyak protein itu dari ayam. Nah, makanya dia betul ya tadi yang ketika saya di awal kuliah menanyakan ke Anda, memang sumber zat gizinya itu dari ayam, apa dari unggas ada proteinnya. Dia bisa 20 sampai 23,4% gitu, dari berat karkasnya. Jadi ini dibandingkannya dari berat karkasnya. Lalu selanjutnya lemak ada ya, tapi memang tidak terlalu banyak kalau dibandingkan di sini. Tapi ada unggas juga yang lemaknya banyak ya, itik. Nah, itik itu dia lemaknya itu lebih banyak. Proteinnya ada, cuman masih lebih banyak lemaknya. Sapi ya dia relatif seimbang ya. Kalau Anda lihat di sini 18,2 dan 18,0. Jadi antara protein dan lemaknya itu kalau sapi seimbang ya. Nanti itu yang akan kita bahas lebih lanjut ya untuk sapi, domba, dan babi ya. Nah ini selanjutnya protein dalam daging unggas gitu ya, khususnya ayam. Nah itu termasuk yang berkualitas tinggi karena apa? Mengandung asam amino esensial yang lengkap. Kalau misalnya Anda ingat ketika biologi kemarin ya, jadi memang ada yang namanya ibaratnya itu bagian yang protein-protein yang dibutuhkan, yang itu tidak dihasilkan oleh tubuh ya.
Nah, itu yang dibutuhkan untuk proses transkripsi, translasi, dan juga replikasi lainnya gitu, yang itu dibutuhkan untuk sintesis di tubuh kita gitu ya. Nah, itu eh, beberapa tidak ada dibuat sama tubuh kita, jadi harus dimakan dari bahan makanan di luar gitu ya. Nah, jadi kalau semakin lengkap komponen asam amino yang kita konsumsi, maka pekerjaan em, di tubuh kita, metabolismenya, perbaikan sel dan sebagainya itu akan lebih lancar gitu ya. Karena kan kalau tidak ada, prosesnya itu kan akan terhambat ya. Yang kalau misalnya Anda ingat, jadi oh ini nggak ada protein yang ibaratnya transfernya gitu kan dan lain sebagainya. Nah, itu dia tidak bisa menghasilkan eh, hormon baru atau mungkin sintesis protein baru dan lainnya gitu ya. Nah, ini kalau Anda lihat di sini ya, dia lengkap ya dari arginin sampai valin ini, dia ada semuanya juga gitu ya. Dia termasuk yang cukup lengkap gitu ya. Nah, lemak juga ya. Yang lemak ini juga disimpan di bagian bawah kulit, tidak disusun pada jaringan seperti hewan ternak, dan dia mengandung banyak asam lemak esensial, ada asam oleat, linoleat, linolenat, dan arachidonat. Dan ini asam lemak tidak jenuh itu yang biasanya banyak diperlukan oleh perkembangan tubuh manusia, terutama anak-anak. Jadi makanya kalau anak-anak itu masih sangat butuh yang namanya lemak, gitu ya. Jadi memang untuk masa pertumbuhannya. Dan di ayam juga termasuk banyak ya, di kalkun dan di itik. Jadi dibandingkan juga di sini kalau Anda lihat ya, asam lemak antara asam lemak jenuh dan tidak jenuh itu kan tentu yang lebih diutamakannya asam lemak tidak jenuh dulu gitu ya. Dia relatif lebih sehat dibanding yang asam lemak jenuh. Kalau Anda lihat di sini ayam itu banyaknya asam lemak tidak jenuh ya. Lalu juga angsa burung merpati yang lumayan banyak asam lemak jenuhnya di itik mungkin ya. Lalu ada ini komponen asam lemak tidak jenuhnya gitu kan. Bisa dilihat di sini gitu ya. Jadi memang untuk lemaknya tetap ada, cuma walaupun begitu dia bukan yang paling banyak ada pada unggas ya. Jadi biasanya lebih banyak jauh protein. Nah, ini untuk vitamin dan mineral ini, daging unggas itu mengandung vitamin dan mineral tapi jumlahnya rendah ya. Jadi dia bukan sumber untuk kita mencari vitamin dan mineral. Selain rendah juga ketahanannya itu juga kan beberapa vitamin juga mudah rusak ya dengan panas ataupun cahaya dan lain sebagainya. Nah, kan kalau untuk mengolah unggas itu pasti dipanaskan atau di apa ya. Biasanya beberapa vitamin ada yang sudah rusak atau seperti apa. Terus juga mengandung mineral, ada natrium, kalium, magnesium, zat besi juga ya. Itu ada pada bagian eh, apa namanya? Ayam ya. Daging ayam ataupun daging unggas lainnya. Menurut Anda kira-kira zat besi kalau di bagian di tubuh ayam gitu ya, paling banyaknya di bagian apa tuh? Di ayam secara keseluruhan. Yang paling banyak zat besinya. Di ayam zat besi banyaknya di mana tuh? Jeroan. Jeroan, oke. Hati ayam. Hati ayam. Betul ya. Jadi paling banyak memang di bagian terutama ya, terutama di bagian hati ayam ya. Nah, jadi di sana ada banyak sekali eh Fe ya atau zat besi. Karena zat besi ini kan dibutuhkan ya terutama bagi perempuan ya, karena kan kalau perempuan ada siklus, lalu juga nanti misalnya melahirkan dan lain sebagainya, zat besi ini adalah hal yang perlu diperhatikan ya. Jadi kalau misalnya kita sudah biasa mengonsumsi makanan untuk sumber zat besi ya itu bagus ya, karena itu dibutuhkan nanti untuk terutama nanti ketika akan melahirkan dan sebagainya. Fosfor, kalsium gitu ya, itu ada juga untuk tulang dan sebagainya, magnesium, klorin, iodin gitu kan, itu semua adalah zat gizi mikro dari mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Nah, selanjutnya ada pigmen nih. Kemarin juga Anda ketika praktikum sudah tahu ya ada ataupun ketika kuliah sebelumnya ada pigmen misalnya dari tumbuhan gitu kan, dari warna-warna ya, sehingga buah-buahan warnanya warna-warni ya, itu karena pigmen apa. Nah, sebetulnya untuk pada unggas juga sama ya, itu ada pigmen yang menyebabkan warna daging yang berbeda gitu. Pigmen dalam daging itu ada yang namanya hemoglobin dan ada yang namanya mioglobin. Jadi kalau misalnya mioglobinnya lebih tinggi gitu ya, warna dagingnya akan semakin merah gitu. Makanya daging paha itu lebih merah dari dada gitu, karena memang aktivitas daging pada paha itu lebih tinggi gitu ya. Begitu juga dengan ayam kampung, dia itu dagingnya akan lebih merah dibandingkan dengan ayam broiler karena apa? Aktivitasnya ya tinggi gitu tadi. Nah, yang bagus adalah dia memang memiliki kadar mioglobinnya yang lebih besar dibandingkan hemoglobin, dibandingkan dan pigmen semuanya. Jadi harus bagusnya ada 80 sampai 90% untuk mioglobinnya. Nah, ini adalah perubahan warna pada daging ya, yang perlu diperhatikan. Jadi daging itu masih ada perubahan warna tuh, walaupun sudah disembelih dan sebagainya. Ketika daging setelah dipotong, itu warnanya itu akan merah keunguan gitu ya. Itu dari warna apa? Dari mioglobin. Nah, nanti kalau sudah mulai dipotong, udah ini kan dia pasti terpapar oksigen ya dari lingkungan sekitar.
nanti akan ada yang namanya oksigenasi gitu. Jadi dari mioglobin ini menjadi oksimioglobin, jadi warna merah, tetapi warna merah itu merah terang. Lalu oksigen itu masuk ke dalam otot, kemudian dipakai untuk reaksi biokimiawi. Dan selanjutnya menghasilkan konsentrasi O2 oksigen yang menurun, lalu terjadi oksidasi zat besi dari Fe2+ jadi Fe3+, dan akhirnya menjadi mioglobin yang berwarna coklat. Gitu. Dan nanti akhirnya bisa kembali lagi menjadi redus mioglobin dengan adanya elektron gain atau mengambil elektron. Nah ini eh, perubahan warna daging gitu ya, jadi bisa kadang warnanya merah terang gitu ya, kadang warnanya coklat atau masih merah keunguan. Itu tergantung fase di mana dia gitu ya. Nah selanjutnya ada mutu karkas unggas ini. Nah dari segi mutunya itu dia dibagi berdasarkan beberapa hal, diantaranya dari konformasinya ya, bentuknya secara keseluruhan, ada kelainan atau enggak gitu ya. Lalu pada dagingnya, lemaknya, perubahan warna dan kebersihannya. Nah, jadi kalau ini itu dari SNI ini ya, 3924 2009. Kalau konformasi itu apa? Dia adalah bentuk karkas dari tulang dada dan paha gitu ya. Bentuknya itu bagaimana gitu. Apakah sempurna atau apakah ada kelainan di bagian dada dan paha gitu atau salah satunya. Nanti kelihatan nih kalau ternyata mutunya itu ada yang mutu 1 itu berarti yang paling bagus ya, mutu 2 itu di bawah mutu 1, mutu 3 tentunya di bawah mutu 3. Nah, itu nanti bisa dibagi-bagi maksudnya nanti untuk apa? Kenapa ada mutu 1 dan 3? Akhirnya nyambung ke nanti dijualnya misalnya itu nanti akan berbeda juga harganya gitu ya. Jadi yang mutu 1 akan lebih tinggi harganya. Dagingan, ketebalan daging juga pada dada, paha dan punggung, perlemakan, penyebaran jumlah lemak, keutuhannya ada tidaknya tulang yang patah atau hilang atau sendi yang lepas atau daging yang sobek gitu ya. Kalau semuanya bagus misalnya dari konformasi sempurna, dagingnya tebal, lemaknya cukup banyak gitu ya. Keutuhannya utuh, bebas dari memar atau freeze burn. Freeze burn itu adalah kerusakan karena pembekuan gitu ya. Kebersihan juga bebas dari bulu-bulu gitu ya. Nah, ini dia mutu 1. Kalau di bawahnya berarti bisa mutu 2 ataupun mutu 3 gitu ya. Ini mutu karkas unggas ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya fisiologi pasca mortem atau fisiologi setelah disembelih. Apa sih yang terjadi pada ayam setelah disembelih, terutama pada dagingnya? Perigor itu adalah jadi tahapan setelah hewan mati itu otot masih relaksasi. Jadi ini tahapan tepat setelah disembelih, gitu. Itu namanya perigor. Jadi ototnya masih relaksasi, relaksasi itu dia masih kayak lembek, dia masih tidak ada tekanan, tidak ada tegangan. Kalau kayak kita misalnya ngangkat tangan kan, menggerakkan tangan, kalau kita lagi santai kan otot bagian apa nih, lengan atas itu tidak keras ya. Tapi kalau kita agak angkat dikit atau membawa beban, dia akan mengeras nih. Nah, relaksasi itu berarti dia ketika dia masih rileks, gitu, ototnya tidak keras nih. Itu namanya tahap setelah relaksasi itu perigor gitu. Bentuknya itu relaksasi ototnya. Ini kalau Anda pegang misalnya ketika baru disembelih itu ototnya itu dia lembek gitu ya, dia rileks gitu. Nah, tapi nanti kalau udah rigor mortis masuk sini, dia akan menjadi lebih kaku. Dan yang awalnya relax, dia tidak lagi ya, jadi kehilangan fleksibilitasnya. Karena adanya apa? Persilangan antara filamen aktin dan miosin. Nah, ini bagian dari otot, gitu ya, bagian dari otot dari protein ya. Nah, lalu juga akhirnya juga di sana juga ketika rigor ini ada yang namanya proses kimiawi dan mikrobiologis yang lebih cepat gitu ya. Jadi ada eh itu tadi ya persilangan filamen aktin miosin. Berarti ada selanjutnya ada proses kimiawi lainnya, ada proses mikrobiologis yang juga berlangsung dengan cepat juga. Nah, akhirnya lama-kelamaan dia jadi kaku deh. Ototnya itu jadi kaku, jadi relatif lebih keras dibandingkan sebelumnya. Nah, ini biasanya berlangsung selama 12 jam gitu ya. Nanti setelah itu yang awalnya ini lembek gitu ya, terus keras. Nah, nanti dia akan pasca rigor itu dia lembek lagi gitu. Dia relaksasi kembali karena tidak ada lagi pembentukan energi. Nah, jadi kan kalau ketika kenapa ototnya keras itu karena ada pembentukan energi gitu ya, ada persilangan vitamin aktif dan myosin. Ini juga kan kalau kita contohnya lah ya. Ya itu tadi kalau kita mengangkat berat, beban atau apa, itu lengan kita akan lebih keras karena apa? Karena ada pembentukan energi, membutuhkan energi sehingga lebih keras. Nah, itu untuk fisiologi pasca mortem. Selanjutnya mungkin ya ini ada pertanyaan dulu. Bagaimana sih sebetulnya cara membedakan ayam yang segar dan yang nggak layak konsumsi? Ada yang tahu? Cara bedakannya gimana tuh? Yang pertama bisa Hmm? dilihat dari kondisi fisiknya terlebih dahulu, Pak. Oke, gimana tuh fisiknya? Eh, Kayak tadi misal bisa dilihat dari kulitnya Hmm. atau bagian lainnya, dari perubahan warnanya. Oke. Ada yang mungkin kalau misalnya udah terlalu lama, Hmm. warnanya ke depan bakal berubah lebih kecoklatan, berarti itu udah kurang segar. Hmm. Oke. Oke ya. Tuh lihat dari Shiva ya.
tadi kalau tidak salah. Ada lagi dari yang lain? Cara Ada, membedakan? Silakan. ada Bapak. Dari segi aromanya, biasanya kalau ayam yang masih segar, segar kalau misalnya yang tidak layak konsumsi itu lebih ke bau busuk, bau bangkai gitu. Terus kalau eh, dari teksturnya, kalau ayam yang Hmm. masih segar itu biasanya kenyal, kalau misal yang udah tidak layak konsumsi biasanya lembek, Bapak. Oke, itu ya. Jadi dari tambahan dari Siti dari aroma dan teksturnya ya. Oke, itu mungkin ya cara beberapa membedakan ayam segar dan tidak layak dikonsumsi ya dari teksturnya, aromanya dan warna juga bisa ya. Yang lain sebagainya itu bisa melihat perbedaannya. Nah, itu juga bisa kita ketahui dari SNI-nya gitu kan, dari cara untuk melihat ayam segar itu kayak gimana gitu, itu bisa kita pelajari secara lebih detailnya ini. Oke, itu ya untuk kuliah kita tentang unggas. Eh, Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Boleh raise hand mungkin. Dari Muhammad Wildan, ya gimana? Ya Pak, izin bertanya, kalau ayam yang disuntik air itu masih berbahaya nggak ya Pak kalau dikonsumsi? Oh, oke. Mungkin itu Ah, pertanyaannya Pak. oke, makasih ya pertanyaannya. Apakah ayam yang disuntik air berbahaya ya? Sebetulnya kalau sampai membahayakan kesakit itu nggak sampai ke sana sebetulnya. Dia lebih masuknya itu fraud. Fraud itu dia kayak eh, kita dicurangi gitu ya. Jadi yang seharusnya kita punya ayam daging bobotnya 3 kilo, tapi ternyata karena isinya airnya banyak, jadi hanya 1,5 kilo misalnya, 1,5 kilo. Jadi memang tidak sampai yang berbahaya seberbahaya formalin atau seberbahaya dikasih apa ayam tiren gitu ya. Nah, tapi dia termasuk lebih ke yang merugikan dari segi bisnisnya lah ya. Jadi ibaratnya kita butuhnya ayam yang dalam juga banyak, tapi ketika digoreng ternyata banyaknya airnya gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau dari segi amannya sih relatif aman saja, cuma dari segi mutunya itu berkurang jauh. Seperti itu. Itu mungkin pertanyaan dari Wildan ya. Apakah cukup terjawab? Ya Pak, terima kasih. Oke, sama-sama Wildan. Oke, jadi untuk kuliah hari ini kita akhiri dulu. Eh, Ya untuk pekan depan kita akan pelajari tentang telur ya. Nah, ini akan kita pelajari tentang telur. Itu masih bagian dari unggas ya. Kalau tadi kita bahas unggasnya lebih ke arah dagingnya, nanti akan kita bahas dari telurnya gitu ya. Karena yang dia telur juga merupakan salah satu bahan makanan sebagai sumber protein dan juga lemak juga ada ya. Itu mungkin saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya. Selamat eh, berlebaran gitu ya, berkumpul dengan keluarga. Nanti jangan lupa di pekan depan hari Senin kita sudah mulai kuliah offline lagi ya. Jadi diharapkan sebelum hari Senin itu sudah kembali di Tasikmalaya. Gitu ya. Seperti itu, saya akhiri program kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama semuanya. Terima kasih. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah ilmu bahan makanan yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran tentang kinerja pengajaran yang saya lakukan di program studi S1 Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Siliwangi. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, terutama kepada tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen SMART, Direktorat Sumber Daya Dikti Kemendikbudristek Republik Indonesia, dan LEDikti Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten. Saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Siliwangi, seluruh jajaran pimpinan, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, dan kepegawaian. Tidak lupa kepada Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, Ketua Prodi S1 Gizi, rekan sejawat dosen, dan juga rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.